dengan jasa-jasa menghapus data, ya, menghilang dari pinjol, hutang lunas selamanya, Anda tidak ditagih, hutang auto lunas, cuman satu yang harus Anda lakukan. Kalau memang Anda sudah menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup, yo, selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, ya. Bagaimana kabar Anda per hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang satupun, karena minggu depan kita sudah menjalankan ibadah puasa. Jadi kuat-kuat iman, jangan sampai ada yang ketakutan dan kecemasan lagi. Ini saya mau luruskan lagi nih, ini banyak banget korbannya lagi gitu loh. Menghapus data yang ada di pinjol, ya. Habis itu banyak lagi sih sebenarnya poin-poin untuk mereka melakukan penipuan terhadap teman-teman semuanya. Dan bagaimana sih sebenarnya, benar apa tidak sih kita untuk bisa menghapus data yang ada, terutama mengatasi penyebaran data. Habis itu jangan sampai menghubungi si A, si B, dan si C di data-data kontak kita. Benarkah ini ada atau bagaimana? Ini buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar. Biasanya yang baru telat bayar, habis itu ketakutan yang terlalu lebih, ini biasanya sangat tertarik dengan jasa-jasa yang seperti ini. Dan saya mau jelaskan sama Anda hari ini, kalau Anda mau menghapus data, Anda simain video ini sampai habis, tidak perlu Anda bayar. Ini saya serahkan sama Anda, saya kasih sama Anda secara gratis. Nggak usah Anda bayar-bayar gitu loh. Pokoknya nggak usah Anda bayar, 1000 perak pun nggak usah Anda bayar. Yang penting ini kalau Anda memang mau untuk menghapus data yang ada di pinjol, ya. Tapi sebelumnya seperti biasa juga, saya beri juga kesempatan, karena yang nonton bukan pemain lama semuanya, tapi yang baru-baru telat bayar, baru ketemu, dan yang bertanya pun juga pasti yang baru-baru aja gitu loh, baru ketemu dengan solusi hutang, baru menjumpai loh kok ada gitu loh. Jadi kita beri kesempatan untuk melakukan support dulu, memberikan dukungan dulu sebagai bentuk apresiasinya terhadap channel ini, supaya channel solusi hutang ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi. Silahkan. Menghapus data di pinjol ini masih menarik banget ya dari teman-teman semuanya. Bahkan banyak orang-orang yang masih tertarik dengan jasa-jasa yang seperti ini. Gimana tidak ya kan? Pertama, dia hutang sudah sampai 5 juta, 10 juta, bahkan 20 juta. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan bisa menghapus data dan menghapus hutang yang ada. Siapa yang tidak tergiur? Bayarnya pun cuman ringan kalau dibandingin dari hutang-hutang mereka. Hutang 10 juta cukup bayar 250 ribu, cukup bayar 300 ribu. Ya, ada juga yang bodoh, bayar setengah dari hutang dia. Itu yang bodohnya gitu ya kan. Siapa yang tidak tergiur dengan hal itu? Tidak ada sebar data, tidak ada hubungi kontak, kita tidak ditagih, pokoknya kita hilang begitu aja. Tertarik nggak teman-teman semuanya? Pasti tertarik. Orang-orang pasti akan mengusahakan hal itu, apalagi mereka yang baru-baru telat bayar, yang baru-baru gagal bayar, apalagi yang sedang berbohong itu, pasti dia tertarik jalan-jalan tikus yang seperti ini gitu ya kan. Dia menginginkan ada nggak sih sebenarnya jalan pintas untuk pinjol ini, sehingganya dia tertarik untuk menggunakan jasa ini. Jasa itu yang ada bukan menghapus hutang, tapi menghapus sisa uang yang ada di kantongmu. Ya kan? Sekarang uangmu ada berapa lagi? Misalnya hutang yang mau dibayar besok pagi 2 juta. Uang hanya ada 500 ribu. Bagaimana uang yang 500 ribu ini bisa pindah ke tangan orang yang menawarkan jasa itu? Ya kan? Orang-orang, ya siapa yang tidak tergiur hutang mau dibayar 2 juta, bayar 500 ribu, selesai, endingnya nggak ada. Saya berulang kali menjelaskan sama teman-teman semuanya. Kalau memang ada orang yang bisa menghapus data di pinjol, dia nggak perlu capek-capek bekerja membantu Anda. Ngapain dia bantu-bantu Anda ya kan? Dia bisa menjadi orang paling kaya nomor 1 ada di Indonesia ini. Ya gimana tidak? Dia bisa minjam pinjol, habis itu dia hapus datanya. Dia pinjam lagi, dia hapus datanya. Dia bisa melakukan sepuas hati dia ke 1 pinjol. Ya, kaliin ke 110 pinjol terdaftar, belum lagi pay letter, belum lagi bank, belum lagi leasing. Gimana nggak jadi orang paling kaya dia di Indonesia ini? Kalau memang ada orang yang bisa menawarkan menghapus data yang ada. Tapi yang terjadi adalah mereka hanya
omong kosong doang. Mereka hanya menarik, memanfaatkan momen yang mana orang-orang kepanikan. Pasti orang-orang menginginkan jasa-jasa yang seperti ini. Mereka memanfaatkan momen itu. Yang ada adalah menghapus sisa uang yang ada di kantong Anda. Ini teman-teman harus pikirkan dengan logika. Kan Anda bisa berpikir dengan logika itu. Kita hari ini telat bayar, ya kan? Kita tidak mampu bayar, kita tidak sanggup bayar karena uang kita nggak ada. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan tidak perlu bayar pinjol lagi, hutang dijamin lunas, data dibersihkan dan dihapus. Tidak ada BI checking, tidak ada sabar data, tidak ada tagihan. Ya kan? Kita kan bisa analisa. Kalau memang ada orang sehebat ini, kenapa nggak dia yang melakukan peminjaman? Ya kan? Kalau hanya melakukan penawaran dengan 100-200, terlalu murah dong ilmu yang dia tawarkan. Itu logikanya. Tapi karena endingnya semua itu tidak ada, dia hanya memanfaatkan kepanikan Anda hari ini, sehingga 100.000 pun sangat berharga bagi mereka, karena mereka rombongan komplotan penipuan. Itulah yang terjadi. Ya, mereka memanfaatkan. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti akan kepanikan. Orang-orang pasti akan stres. Orang-orang tidak ingin yang menjadi permasalahan privasi mereka diketahui oleh orang lain. Sehingga mereka manfaatkanlah momen-momen ini. Ya, itu perlu tanda kutip dari teman-teman semuanya. Jadi kalau ada yang menawarkan jasa hapus data, menghapus hutang-hutang, menghentikan sebar data, habis itu memindahkan penagihan, itu Anda nggak usah percaya hal-hal itu. Mereka hanya ingin mengelabui diri Anda, memanfaatkan kepanikan Anda untuk cuan bagi diri mereka. Anda bertanyakanlah sama diri Anda gitu loh. Ketika Anda ditawarkan atau ketika Anda menginginkan jasa itu, berapa persen yang mereka minta? Berapa ratus ribu biayanya? Dan endingnya semua itu nol besar. Pada akhirnya, untuk mengelabui Anda, mereka meminta Anda untuk mematikan kartu, ya, atau mengganti kartu. Supaya apa? Supaya Anda tidak melihat teroran lagi. Jadi dengan begitu, Anda beranggapan pekerjaan mereka telah selesai. Gak ada. Semuanya itu hanyalah modus penipuan. Jadi buat teman-teman semuanya, sadarlah, buka kembali pemikiran kita. Kita ini sedang tidak mampu bayar. Duit kita gak ada. Ya, ngapain kita hambur-hamburkan uang dengan orang-orang yang menginginkan uang kita juga? Ini pikirkan matang-matang. Kalau memang Anda ingin tertarik juga dengan jasa-jasa menghapus data, ya, menghilang dari pinjol, hutang lunas selamanya, Anda tidak ditagih, hutang auto lunas, cuman satu yang harus Anda lakukan. Kalau memang Anda sudah menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup, Anda cukup putus komunikasi Anda dengan DC-nya, dengan pinjolnya. Saya selalu teriak-teriak loh, nyampaikan sama Anda semuanya. Please lah teman-teman semuanya, hati-hati. Di luar sana banyak banget orang-orang yang memanfaatkan kepanikan Anda demi cuan untuk mereka. Berbagai macam versi mereka lontarkan. Bahkan ada yang bela-belain, kami ini sudah berbadan hukum. Berbadan hukum dari mana? Apanya yang berbadan hukum? Ya, yang kita butuhkan bukan badan hukumnya. Terbukti apa tidak? Bukan terbukti ilmu-ilmu logika saja. Bukan terbukti ilmu-ilmu mengelabui saja. Ya, itu harus teman-teman jadikan PR yang besar. Hati-hati. Selain kita menghadapi debt collector, selain kita menghadapi pinjol dengan kekejamannya, kita juga menghadapi komplotan-komplotan orang yang menginginkan keuntungan yang besar dari diri Anda. Ya, tapi kalau ya memang sudah suratan Anda akan mengalami hal yang seperti itu, saya juga mau apa, yang penting sebisa mungkin saya mengingatkan Anda, terutama untuk pengikut saya atau subscriber saya atau saudara-saudara saya yang sudah masuk ke YouTube Solusi Utang MB. Ingatlah, semua itu adalah ladang usaha. Kita ini kekurangan uang. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang dengan gimmick-gimmick yang tidak jelas. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau pengen Anda menghapus data yang benar dalam hidup Anda, pertama, ketika Anda sudah menyatakan tidak mampu lagi, Anda menyatakan tidak sanggup lagi, pinjol itu mempunyai satu kekuatan untuk bisa berkomunikasi dengan Anda, yaitu telepon Anda.
Ketika telepon itu masih berdering, besar kemungkinan debt collector masih bisa melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya. Yang kedua, ketika WhatsApp Anda masih bisa dihubungi, debt collector bisa mengirimkan ancaman-ancaman buta terhadap diri Anda yang mengganggu pemikiran Anda lagi. Habis itu juga email. Kalau seandainya pinjol dan debt collector tidak bisa berkomunikasi dengan Anda, kepanikan Anda tidak ada, ketakutan Anda tidak ada. Hutang-hutang gimana bang? Kalau memang kita tidak mampu, kita tidak perlu melakukan gali lubang tutup lubang. OJK telah menerangkan dalam COJK-nya, COJK yang terbaru tahun 2023. Pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Jadi ketika Anda tidak mampu bayar, harusnya ada asuransi yang mengcover hal ini. Memang kita akan dihadapkan dengan satu risiko, yaitu BI checking ataupun fintech data center. Ya, sisanya di luar itu apalagi bang yang harus kita perbaiki. Tinggal kita fokus bagaimana kita bisa memikirkan hal-hal yang positif untuk hidup kita ke depannya, bukan hal-hal yang negatif lagi. Kalau kita memikirkan hal-hal negatif setiap hari, hasilnya akan negatif. Ingat, saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, cobaan terberat dari manusia adalah apa yang paling dia takutkan. Ya, Anda menakuti apa hari ini? Sebar data, itu akan menjadi cobaan Anda. Takut Desi datang ke rumah, itu akan menjadi cobaan Anda. Kenapa itu cobaan? Anda balik lagi, perkataan adalah doa. Apa yang Anda ucapkan setiap hari dalam hati Anda? Kalau hal-hal negatif, ya negatif hasilnya. Kalau hal-hal positif, ya positif hasilnya. Makanya hati-hatilah. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Perbaiki saja mental Anda. Kalau Anda sudah bisa memutus semua komunikasi yang ada dengan debt collector, dengan si pinjol, perbaiki mental Anda. Ya, memang kita dihadapkan dengan BI checking, nggak ada masalah. Berulang kali juga saya membahas soal BI checking. BI checking jangan diambil sisi negatifnya saja, tapi ambil juga sisi positifnya. Positifnya di mana? Kemungkinan kita tidak terjerat dengan dunia riba lagi. Kemungkinan kedepannya kita lebih percaya lagi, lebih pede lagi dengan diri kita sendiri, bahwasanya kita juga mampu. Ya, tanpa harus bergantung pada hutang-hutang. Kayak gitu buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau Anda mau menghapus data, mulailah praktekkan dari yang saya ajarkan tadi. Putus dulu komunikasinya. Setelah putus komunikasinya, rawatlah mental Anda dengan baik. Bukan hutang yang mau dirawat, tapi mental Anda rawat dengan baik. Jangan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh lagi buat kedepannya. Karena kan kebiasaan kita itu terlalu mencerna ucapan orang lain. Terkadang kita masuk dalam grup yang salah, ada orang yang menyampaikan dia baru dikunjungi, tapi kitanya juga ikutan baper. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita masuk dalam sebuah grup atau dalam sebuah komunitas, kita harus percaya diri. Bukan berarti semua permasalahan yang diceritakan atau dibahas dalam sebuah grup atau komunitas itu akan berimbas juga pada diri kita. Nggak bisa seperti itu. Ya, orang dikunjungi oleh debt collector. Mereka ada di mana? Di daerah mana? Pinjol apa? Berapa nominal hutangnya? Dan rangkul ke diri kita. Kita ada di mana? Hutang kita berapa? Dan jumlahnya? Pinjolnya juga apa? Jadi bukan berarti semuanya, wah, si A sudah dikunjungi, saya juga pasti, aduh gimana ini bla bla bla. Akhirnya timbullah ketakutan. Kalau timbul ketakutan, masuk lagi ke dalam media-media yang salah. Akhirnya baru ditawarkanlah jasa hapus data, jasa negosiasi hutang, jasa mengcover tagihan, jasa menghentikan sebar data. Nol besar, bohong semua itu. Ya, itu aja teman-teman pahami. Hari ini ya sudah. Kalau Anda sudah bisa mempergunakan logika Anda dengan baik, tentukan aja keputusan untuk jangka panjang. Ya, ingat sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan, kita membutuhkan biaya yang double. Jadi jangan dihambur-hamburkan lagi uang kita dengan tawaran-tawaran jasa-jasa yang cuma-cuma, yang endingnya itu hanya menghapus semua uang yang ada dalam saku Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pedoman buat teman-teman semuanya. Paling tidak menjadi keseimbangan bagi diri Anda. Kalaupun Anda ditawarkan dengan jasa-jasa seperti itu, Anda bisa ulang-ulang lagi video ini. Apalagi yang menawarkan jasa menghapus data, menghilang dari pinjol, auto lunas itu. Udahlah gitu loh. Ya nggak usah terlalu percaya. Kalau memang dia bisa, dia nggak perlu menawarkan diri sama Anda. Mendingan dia aja kan, satu data dia bisa minjam seumur hidup. Ya nggak sih?
Itu aja logikanya ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.